Mengapa agama Hindu di Indonesia, khususnya di era Kerajaan Kutai, menggunakan tiang batu sebagai sarana pemujaan? Tradisi keagamaan yang berpusat pada pemujaan Siwa sebagai dewa tertinggi disebut Siwaisme atau agama Siwa. Siwaisme yang ada hari ini dipengaruhi oleh Saiwa Siddhanta di India Selatan yang berkaitan erat dengan Tantrisme. Dalam ajaran Tantrisme, penggunaan yantra atau alat bantu adalah sangat penting guna mewujudkan konsentrasi atas pikiran. Brahma Sutra menyatakan bahwa lambang-lambang pikiran dan matahari dianggap sebagai Brahman dan bukan sebaliknya. Hal ini dinyatakan dalam Brahma Sutra Adhyaya 4, Sutra 5 sebagai Brahma Dristis Utkarsat. Lambang harus dipandang sebagai Brahman dan bukan pada cara sebaliknya, karena dari tingkatan dari lambang ini. Dengan demikian, lambang-lambang sebagai pemusatan meditasi atau yantra hendaknya dipandang sebagai Brahman atau yang dipuja setelah melalui proses pemusatan pikiran niasa ke dalam diri, proses niasa ke dalam yantra melalui mudra dan mantra. Pemujaan Siwa yang merupakan aktivitas menghormati, memuja, menyembah, memberi penghormatan, melakukan upacara pemujaan, mentasbihkan dengan upacara yang tepat, pencerminan dari rasa bakti, norma, dan cinta kasih kepada Siwa, dari kerinduan yang sangat mendalam dan kehausan spiritual untuk mempersatukan diri dengan Siwa. Muncul tata cara pemujaan. Tata cara pemujaan itu bertujuan menghancurkan ikatan duniawi yang disebut dengan astapasa dengan jalan prawarti marga menuju niwarti marga dengan tujuan akhir adalah penyatuan dengan Siwa atau Brahman. Guna memahami lebih jauh penggunaan yupa sebagai yantra pemujaan Siwa di Kutai Kartanegara, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi historis, teologis, mitologis, faktor budaya yang kemudian mengarahkan para pemuja secara psikologis. Faktor-faktor inilah yang dipandang penting dan berpengaruh terhadap fenomena agama berupa munculnya tradisi pemujaan di situs Lesung Batu atau Morakaman Kutai Kartanegara yang dilakukan baik oleh masyarakat adat setempat maupun oleh umat Hindu yang berdomisili di Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Edi Sediawati dalam Saiwa dan Bauda di masa Jawa kuno mengungkapkan bahwa setidaknya berkaitan dengan agama ada 4 hal penting yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan adanya agama kesenian, antara lain. Yang pertama, agama tentu merumuskan konsep tertentu mengenai yang adi kodrati. Yang kedua, agama tentu merumuskan konsep tertentu mengenai kosmos, tertuang ke dalam kosmologi yang selanjutnya dapat dipilih antara kosmografi dan kosmogoni. Yang ketiga, agama mengatur perilaku keagamaan manusia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan yang adi kodrati, yang sering pula terikat tata perilaku dengan sesama manusia dan alam. Dalam pelaksanaan tindakan keagamaan diperlukan sejumlah sarana, baik yang bersifat benda-benda maupun teks-teks tertentu. Untuk menemukan jejak yang tertinggi sebagai yang adi kodrati, diperlukan pendekatan historis guna mengetahui peninggalan jenis apa saja yang terdapat pada situs Lesung Batu di Morakaman, termasuk peninggalan lainnya di wilayah Kutai Kartanegara. Setelah melakukan inventaris dan mengkaji berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, barulah dapat ditentukan teologi apa yang mempengaruhinya, termasuk membandingkannya dengan peninggalan-peninggalan serupa di daerah lain, kemungkinan-kemungkinan sumber-sumber sastra yang ada di balik peninggalan bersejarah ini. Salah satu hal terpenting terkait dengan jajak Hindu yang ada di Kutai, sesuai dengan pandangan Edi Sediawati adalah bahwa agama mengatur perilaku keagamaan manusia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan yang adi kodrati. Hubungan ini semestinya masih tertinggal hingga kini dalam bentuk budaya dan kepercayaan setempat. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah dengan melakukan kunjungan dan wawancara tentang tradisi-tradisi yang ada di seputar Yupa yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Lesung Batu. Dari kunjungan-kunjungan ini diketahui bahwa masyarakat setempat memang masih menggunakan Yupa atau tiang batu ini sebagai sarana untuk pemujaan kepada leluhur. Maka perlu dikaji lebih dalam
tentang leluhur di dalam pandangan agama Hindu. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai yupa hakikatnya adalah merupakan yantra atau sarana pemusatan pikiran dan juga sarana komunikasi antara manusia yang ada di bumi dengan para leluhurnya. Dengan demikian, umat Hindu maupun masyarakat adat Kutai masih memegang teguh tradisi lokal atau tradisi pemujaan leluhur sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Jadi, bukan berarti mereka menyembah batu, tetapi mereka adalah menyembah atau memuja spirit yang ada di balik batu itu, yang berupa kekuatan adi kodrati